Selamat datang di channel YouTube Surya Abdi Pramana _PBS. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel YouTube Surya Abdi Pramana _PBSI. Di video kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur puisi. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak bersama-sama. Check it out. Yang pertama adalah unsur fisik atau struktur fisik. Unsur atau struktur fisik puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau rasa tertentu dalam sebuah puisi. Dalam mengungkapkan perasaan atau gagasannya, seseorang penyair tidaklah sembarangan dalam memilih kata-kata untuk masuk ke dalam puisinya. Hal ini sangatlah jelas akan mempengaruhi hasil akhir puisi tersebut. Maksudnya, apakah gagasan atau perasaan yang diusung oleh penyair tersampaikan atau tidak dalam puisi tersebut. Yang kedua yaitu imaji atau pengimajian. Imaji pada dasarnya adalah penggambaran suatu hal atau kejadian atau rasa yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembacanya melalui puisinya. Penggambaran tersebut dapat dilihat dari banyak aspek dalam puisinya. Misalnya kata, frasa, kalimat, tipografi, gaya ungkap, gaya bahasa. Imaji ini memungkinkan pembaca untuk seolah-olah ikut merasakan, mendengarkan, melihat, dan menyentuh hal-hal yang disampaikan oleh penyair dalam puisinya. Pada dasarnya, imaji berkaitan dengan indera manusia. Yang ketiga yaitu kata konkret. Kata konkret berfungsi untuk mempertegas imaji atau penyampaian gagasan dan perasaan penyair dalam puisinya. Artinya, kata konkret ini seringkali digunakan untuk memperjelas sebuah penyampaian gagasan. Misalnya, untuk menyampaikan mengenai perempuan tunasusila, sangatlah tidak mungkin menggunakan kata gadis saja. Maka dari itu dipertegaslah penyampaian tersebut dengan menambahkan kata malam menjadi gadis malam agar mengurangi kemungkinan salahnya interpretasi dari pembaca mengenai hal yang ingin disampaikan oleh penyair. Yang keempat adalah majas. Majas adalah bahasa figuratif atau bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu hal dengan hal lainnya. Misal mengandaikan, membandingkan, atau bahkan menyamakannya. Hal ini secara sederhana digunakan untuk memperindah penyampaian sekaligus memberi makna tertentu dalam sebuah puisi. Yang kelima yaitu versifikasi. Bunyi dalam puisi dapatlah memberi arti atau makna tertentu, memungkinkan pembacanya untuk mendapatkan pengalaman baru dalam mendalami sebuah puisi. Bunyi dalam puisi juga menghasilkan rima dan ritme. Rima dalam hal ini dimaknai sebagai pengulangan bunyi, sedangkan ritme adalah keteraturan bunyi tersebut. Di lain sisi, ritme berhubungan dengan penegasan maksud tertentu dalam puisi. Biasanya ditandai dengan pengulangan kata, frasa, kalimat, dan bahkan suku kata di akhir sebuah kata dalam kalimat atau frasa. Yang keenam adalah tipografi. Pada dasarnya, tipografi adalah bentuk atau tata wajah sebuah puisi yang pada akhirnya membedakannya dari cerpen, drama, novel, dan sebagainya. Namun, seiring perkembangan pemikiran dan eksplorasi penyair, tipografi juga akhirnya membedakan suatu jenis puisi dengan jenis puisi lainnya. Contohnya, tipografi puisi liris akan berbeda dengan tipografi puisi konkret yang seringkali mengejar bentuk dari gagasan yang dimaksudkan oleh penyair. Kekinian, tipografi tak hanya membedakan jenis puisi saja, namun lebih jauhnya dapat membedakan zaman, aliran, juga influence yang didapatkan seorang penyair berasal dari mana atau dari siapa. Unsur puisi yang kedua yaitu unsur batin atau struktur batin. Unsur atau struktur batin puisi terdiri dari yang pertama adalah tema. Tema merupakan landasan dasar, pokok gagasan, gagasan utama atau pokok persoalan yang mendesak jiwa seorang penyair sehingga melahirkan sebuah karya puisi. Yang kedua yaitu perasaan.
Perasaan dalam sebuah puisi pada dasarnya adalah perasaan penyair mengenai suatu hal, bahkan bisa saja perasaan mengenai perasaan penyair yang mendesak jiwa dan batinnya, kemudian disampaikanlah melalui puisi. Yang ketiga yaitu nada. Nada dalam puisi adalah sikap penyair dalam menghadapi suatu persoalan. Sederhananya, sikap penyair dalam menghadapi suatu persoalan yang ia tuliskan dalam puisi dapat ditemukan dengan penanda nada pada puisinya. Penanda nada tersebut ditandai dengan misal, menggurui, menasihati, mengejek, dan sebagainya. Yang keempat yaitu suasana. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca yang muncul setelah pembaca membaca puisi. Berangkat dari hal itu, nada dan suasana berkaitan sangat erat. Hubungan sebab akibat akan selalu terjadi antara nada dan suasana. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang pada dasarnya berkaitan pula dengan nada pada puisi. Sudut pandang yang diambil oleh penyair dalam melihat dan menyikapi sebuah persoalan yang akan ditulisnya sangatlah menentukan nada yang akan muncul dalam sebuah puisi. Sudut pandang yang dimiliki seorang penyair dalam menyikapi suatu persoalan sangatlah bebas, sehingga nada yang muncul dalam sebuah persoalan yang sama akanlah sangat berbeda antara penyair satu dengan penyair yang lainnya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu amanat atau tujuan. Amanat atau tujuan adalah maksud seorang penyair ketika menulis sebuah puisi. Hal ini dapat ditemukan setelah pembaca berhasil menganalisis dan memahami puisi yang dibacanya. Meskipun penafsiran masing-masing pembaca terhadap amanat dan tujuan penyair dalam menulis puisi akanlah sangat banyak dan bervariasi. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai unsur-unsur puisi. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita terutama di bidang sastra ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.